insya Allah jika pemilu nanti tidak dicurangi, Bapak terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya di sini ingin menyampaikan keluhan kami, Pak. Tugas Bapak nanti sebagai Presiden Indonesia itu memastikan bahwa tujuan negara untuk mencerdaskan anak bangsa, itu terlaksana secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Jujur Pak, kami merasa bahwa negara selama ini dengan sengaja membiarkan kawasan timur Indonesia untuk tetap bodoh, tertinggal, dan terbelakang. Selalu bangga-banggain soal angkot di Jakarta. Sorry ya, Maluku. Sorry ya. Pertama Pak, kalau di sini jangan suka bilang begitu. Kan emang kalau perbandingan transportasi Jakarta dengan di sini memang rasanya ketinggalan jauh sekali. Jadi pertama saya harus disclaimer dulu Pak. Sorry banget. Sorry ya kalau trennya sekarang Pak. Yang pertama, kalau di sini lebih menantang Pak, karena transportasinya antar. Pertama masalah soal harga pesawat yang kalau antar laut itu agak mahal. Harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat. Ya. Kalau naik perahu antri banyak, apalagi kalau musim timur itu berbahaya sekali Pak. Ada beberapa daerah itu tiap tahunnya pasti memakan korban, pasti ada yang meninggal. Nah, apa strategi Bapak untuk transportasi antar laut biar lebih efektif dari segi cost-nya dan juga waktunya Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan dan perencanaan untuk transportasi antar pulau itu harus disiapkan dari level pemerintah pusat nasional. Kita tidak bisa membiarkan pasar transportasi laut itu sepenuhnya bekerja swasta. Kenapa? Karena biayanya masih belum mencukupi dibanding pemasukannya. Kenapa belum mencukupi? Karena volume penumpangnya belum mencapai angka yang tinggi. Nah, disitulah letak tanggung jawab negara. Sama seperti ketika kami membangun transportasi umum di Jakarta. Ketika membangun transportasi umum, di fase awal kami harus memberikan subsidi supaya kendaraan umum itu muncul di semua tempat. Selalu dibilang, Pak, tidak ada penumpangnya. Ya, karena belum ada rutenya. Begitu dibuat rutenya, berjalan beberapa bulan, masyarakat mulai sadar, oh ternyata ada kendaraan yang lewat tempat kami. Baru di situ kemudian mereka menaiki kendaraan. Ketika mereka naiki kendaraan, jumlah penumpang meningkat. Ketika jumlah penumpang meningkat, maka sistem transportasi umum itu jadi menarik untuk swasta ikut. Kenapa? Karena penumpangnya sudah banyak. Di awal sebelum ada penumpang, negara yang harus hadir. Jadi kami melihat penting sekali bagi pemerintah untuk melakukan dalam tanda kutip investasi di dalam transportasi laut, bukan sekedar antar pulau besar, tapi juga transportasi untuk pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini pernah kita lakukan di Jakarta. Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang memiliki kepulauan bagian dari kotanya. Kalau kota punya pulau banyak, tapi kepulauan tidak ada. Ada 111 pulau bagian dari kota Jakarta. Dan dari 111 itu, 11 pulau berpenduduk. Dan penduduknya kalau dihitung, itu sekitar 2.000, 3.000. Jumlah yang kalau skala ekonomi barangkali tidak terpenuhi. Tapi begitu kita siapkan fasilitas transportasi yang memadai, intensitas penumpang meningkat. Nah, jadi kami melihat ini harus dilakukan. Caranya mengajak pelaku transportasi laut duduk bersama, menyusun rencana pembangunan fasilitas transportasi bersama-sama. Jangan hanya dikerjakan pemerintah. Pengalaman kami, kalau hanya duduk pemerintah merencanakan, belum tentu yang direncanakan pemerintah itu bisa jalan. Tapi kalau ajak bicara pelaku, biasanya pelaku akan bisa membawa solusi-solusi praktis, tapi harus ada komitmen dari negara. Komitmen kami adalah menyiapkan subsidi yang cukup untuk transportasi laut. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penerbangan. Penerbangan hari ini ekosistemnya belum sehat. Apa yang harus dilakukan? Satu adalah tentang manajemen bandaranya sendiri.
yang kedua regulasi terkait tiket dan biaya penerbangan. Ini belum sehat. Akibat belum sehat apa? Harga tiket pesawat bisa selangit. Betul tidak? Sangat tinggi sekali. Jadi efeknya sedikit yang bisa melakukan kegiatan terbang, apalagi ke tempat-tempat yang hitungan jaraknya itu panjang kalau dari pusat perekonomian. Pusat perekonomian di mana? Jakarta. Nah, kami ingin memperbaiki ekosistem penerbangan di Indonesia sehingga bukan saja harga tiket murah, tapi penerbangan tersedia. Saya beri ilustrasi. Saya beri contoh nih, Kalimantan saja. Kalimantan itu ada kota di barat namanya Pontianak, kemudian di sebelah timur ada Banjarmasin, di atasnya ada Samarinda dan Balikpapan. Ketika mereka akan terbang ke satu kota-kota lainnya, maka mayoritas harus terbang dulu ke Jakarta, dari Jakarta baru kembali. Jadi unik ini. Kemudian dari Surabaya, begitu juga ke Surabaya atau Jakarta. Padahal mereka bisa terbang langsung, jauh lebih dekat. Kenapa? Karena ekosistemnya yang harus diperbaiki. Kalau itu diperbaiki, maka dampaknya bukan hanya penerbangan ke Ambon, tapi seluruh penerbangan ke kota-kota yang lebih kecil di Indonesia akan bisa terbangun ekosistem transportasi udaranya. Supaya nanti penerbangan itu akan bisa terjangkau. Dan salah satu opsi yang kita pertimbangkan adalah menetapkan batas atas harga tiket. Sehingga ada batas di mana harga tiket itu tidak boleh lebih tinggi daripada itu. Kalau itu bisa kita lakukan sama-sama, bangun ekosistemnya, termasuk diantaranya adalah batas atas, insya Allah transportasi udara lebih terjangkau untuk semuanya dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Cukup. Singkat. Sorry Pak, tadi lupa kasih waktu tadi. Kalau di debat capres kan udah kasih Pak, menit-menitnya. Ini nggak di ada segmen jamnya, pertama ya, tadi saya nggak kasih waktu sengaja emang Pak. Siap. Sekarang yang kedua Pak, jadi kemarin ada orang yang ke Ambon, lalu sempat main bola juga sama artis Pak. Oh ya, ada yang di sini ya? Ya. Kalau dari semua pertama kali ke Ambon atau udah sering ke Ambon? Pertama kali ke Ambon. Mendadak ke Ambon ya? Mendadak ke Ambon. Mendadak ke Ambon. Jadi kalau dari semua paslon, ya paslon satu ini yang paling low budget Pak. Jadi kita tahu betul Bapak mungkin nggak punya budget buat nyewa artis main bola di sini Pak. Tapi kita harap Bapak nggak nangis-nangis karena sekarang lagi rame nangis-nangis di TikTok Pak. Kita bayar nangis-nangis nggak mampu. Ya, saya dan teman-teman tidak mengajak Bapak untuk main bola. Saya hanya mau nanya, gimana cara Bapak memajukan prestasi sepak bola di Maluku? Soalnya nih Pak, di Ambon aja ada kampung sepak bola, namanya Kampung Tulehu. Ada orang Tulehu? Ya, ini kampung sepak bola Pak. Nah, yang saya mau tanya, Bapak jelaskan strategi Bapak untuk memajukan sepak bola di Maluku Pak. Silahkan, 2 menit waktunya Pak. Waduh. Ada yang bilang sulit menjelaskan 2 menit. Saya dikasih 2 menit sekarang. Bung Rizal, Anda nggak adil itu. Gini, ini saya baca buku Jalan Lain ke Tulehu. Kebetulan kalau ke Tulehu itu normalnya lewat depan. Kalau lewat sini juga jalan lain kebetulan. Bisa tembus Tulehu. Bisa sebut Tulehu ya? Jadi udah tepat itu. Oke, syukurlah kalau gitu. Tolong dikurangi dari 2 menit ya omongan dia ya. Nah, saya baca buku ini Jalan Lain Tulehu. Sepak bola ini bagian dari kultur di sini. Betul tidak? Bagian dari kebudayaan. Karena itu harus kita berikan kesempatan untuk bibit-bibit muda tumbuh berkembang. Dan sepak bola ini sudah menjadi terbukti di Maluku menjadi salah satu alat pemersatu. Betul ya? Sampai jadi cerita cahaya dari timur. Dan ada bintangnya di sini, Safira. Boleh lihat dong Safira, lihat ini ada Safira di sini. Tuh, salam. Soalnya pas depan saya nih lihat ada Safira di sini. Jadi bintang dari timur. Kami ingin agar sepak bola ini tumbuh. Jadi apa yang kami ingin lakukan? Kami akan membangun lapangan-lapangan sepak bola di kampung-kampung yang berstandar FIFA. Rumputnya berstandar FIFA. Jangan diganti-ganti nanti rumputnya ya.
Tolong jangan ganti-ganti itu rumput, karena ganti-ganti itu bikin repot nantinya. Nah, ini lapangan sepak bola rakyat. Rumputnya standar FIFA dengan ada tribun penonton, dan ini gratis digunakan oleh rakyat. Sekarang pertanyaannya, Pak Anies, Bapak merencanakan itu, memang pernah dikerjain? Ya, di Jakarta kami bangun lapangan standar FIFA di tengah-tengah kampung-kampung kumuh dan padat. Lapangannya dengan rumput FIFA. Kenapa di tengah-tengah kampung padat? Saya sampaikan waktu itu kepada semua. Kenapa kami ingin bangun lapangan tersebut? Begitu banyak anak-anak potensial bermain sepak bola, tapi mereka dari keluarga yang kurang mampu. Dari keluarga yang kurang mampu. Akibatnya apa? Bisa terus ya. Akibatnya apa? Mereka tidak pernah merasakan fasilitas yang bertaraf internasional. Kami bangun itu di tengah perkampungan, dan kami berikan tulisan amat besar bahwa lapangan ini tidak untuk dikomersialkan. Lapangan ini untuk dipakai oleh rakyat kebanyakan. Yang daftar duluan dapat. Itu dilakukan untuk apa? Biarkan anak-anak kita, walaupun latar belakang keluarganya belum sejahtera, mereka bisa merasakan main sepak bola di lapangan yang setara dengan lapangan-lapangan yang digunakan di stadion-stadion internasional seluruh dunia. Apa yang kami harapkan? Insya Allah jadi inspirasi. Hari ini kami bermain di lapangan kelas FIFA. Insya Allah nanti jadi pemain internasional yang bisa membawa nama baik Indonesia. Jadi kami melihat banyak lapangan standar FIFA hanya bisa dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu. Karena sekali main mereka harus bayar yang cukup mahal. Biarkan negara menyiapkan fasilitas kelas dunia tanpa harus bayar, supaya rakyat merasakan Republik hadir untuk semuanya. Nah, yang ketiga adalah membangun kompetisi yang berjenjang. Kompetisi yang berjenjang supaya dengan adanya kompetisi kita akan bisa menumbuhkan bibit-bibit potensial untuk menjadi pemain-pemain hebat. Ini bedanya kompetisi dengan turnamen. Kalau turnamen itu berbasis event. Kalau kompetisi dia akan berlangsung terus menerus. Jadi kalau turnamen 17-an ada turnamen, akhir tahun ada turnamen. Tapi kalau kompetisi dia berlangsung sepanjang waktu, sepanjang tahun. Itulah yang ingin kita lakukan di sini, dan harapannya nanti potensi anak-anak Maluku untuk bermain sepak bola akan tumbuh dan bisa membawa nama baik Maluku, membawa nama baik Indonesia. Baik, Bang. Jadi Abang udah keliling Indonesia Timur, Bang. Jadi di Indonesia Timur salah satu isunya adalah soal isu bensin, Bang. Jadi kita kalau di Ambon, kalau mau ngisi bensin Pertalite atau solar, Bang, itu bisa antri berjam-jam hanya untuk isi 10-20 ribu, Bang. Dan itu hampir semua di Indonesia Timur, khususnya di Kota Ambon. Tanggapan Abang? Ya, ini juga dialami di banyak tempat yang kawasan kepulauan. Tentu Maluku mengalaminya. Jadi kami melihat bahwa banyak sekali subsidi BBM ini yang tidak tepat sasaran. Saya lihat datanya nih. Menurut Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwa solar itu 89% dinikmati dunia usaha subsidinya. Hanya 11% dinikmati oleh keluarga. Dan dari 11% yang dinikmati keluarga, itu ternyata 95% dinikmati oleh keluarga yang sudah mampu. Hanya 5% keluarga yang tidak mampu. Jadi petani, nelayan itu hanya menikmati 5% dari subsidi solar. Kemudian Pertalite. Pertalite sama. 86% adalah kalangan keluarga, dan hanya 20% yang keluarga prasejahtera. Ini kondisi yang harus kita ubah agar subsidi itu diterima oleh mereka yang membutuhkan, bukan subsidi diterima oleh mereka yang sudah berkemampuan. Ini potret kenyataannya. Nah, segalanya, Bapak-Ibu sekalian, segala yang sifatnya di bawah harga pasar hampir pasti jadi langka. Coba aja. Apa aja di bawah harga pasar pasti akan langka. Karena itu ini harus kita koreksi. Jadi faktor pengendalinya itu jangan diserahkan pada mekanisme kuota. Kita harus siapkan sistem yang baru sehingga itu menjadi tepat sasaran. Dan menurut kami harus ada kejelasan nanti siapa yang bisa mendapatkan
solar subsidi, siapa yang bisa mendapatkan Pertalite subsidi, sehingga subsidi itu tepat sasaran, dan jangan sampai yang membutuhkan, petani, nelayan, keluarga prasejahtera, justru gagal mendapatkan yang subsidi karena tidak disiapkan sistemnya. Kita akan siapkan sistemnya untuk bisa menjangkau mereka yang membutuhkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bang. Jadi Bang, ini ada rame soal batas usia maksimal kerja. Mau daftar BUMN ada batas maksimal usianya. Gak cuma di BUMN Bang, hampir di semua tempat kerja itu pasti ada batas usia kerja. Padahal kan kalau orang mau cari kerja, itu teman-teman di sini sebenarnya udah siap kerja Bang. Di usia begini sampai ke bapak-bapak, itu sebenarnya tidak ada batas usia yang mau cari kerja. Jadi semua orang ingin bekerja, tidak ada batasan usia. Bagaimana tanggapan Bapak untuk pembatasan usia kerja ini, Pak? Silahkan. Ini pada pengen cari kerja juga ya? Sering terkendala persyaratan? Apa persyaratan yang terkendala? Umur. Nah, umur dan pengalaman. Umur. Ya, saya sering bilang begini. Bahkan saya pernah bilang begini, teman-teman nih, sebelum saya jawab. Waktu itu saya bicara dengan teman-teman mahasiswa. Anak-anak mahasiswa itu kalau lulus mana punya pengalaman, betul tidak? Namanya juga baru lulus. Jadi saya bilang pada teman-teman mahasiswa nih, nanti kalau kalian diwawancara, di dalam wawancara itu ditanya, apa pengalaman Anda? Saya bilang, nanti jawab soal wawancara. Bapak Ibu, kalau Ibu atau Bapak mencari pengalaman, mau Bapak Ibu carilah orang tua yang sudah berpengalaman. Tapi kalau Bapak Ibu rekrut saya akan memberikan masa depan pada Bapak Ibu sekalian. Ya, anak muda menawarkan masa depan. Orang tua menceritakan masa lalu. Betul tidak? Anak muda belum punya masa lalu, yang dia punya adalah masa depan. Anak muda menawarkan masa depan. Karena itu, kami berpendapat tidak boleh ada diskriminasi dalam rekrutmen, baik itu berdasarkan umur, berdasarkan gender, berdasarkan sosial budaya, berdasarkan agama. Diskriminasi itu harus ditiadakan, harus ada kesetaraan kesempatan, termasuk soal batas usia. Dan selain batas usia, jadi kami tidak setuju dengan pembatasan usia. Ini insya Allah kami ubah aturannya, sehingga negeri dan swasta akan memiliki aturan yang sama. Dan seringkali ada persyaratan yang merepotkan, misalnya punya laptop. Punya laptop, kalau bilang punya laptop artinya gimana? Yang nggak mampu bagaimana? Yang kedua, punya mobil. Coba aja lihat persyaratan. Ada yang punya mobil, punya motor. Apalagi persyaratan yang sering aneh-aneh muncul itu. Kemudian ini semua kita ingin hapus. Dan kita tidak boleh ada blacklist, larangan pada kelompok etnis tertentu. Larangan kepada mereka yang menggunakan pakaian sesuai keyakinannya. Nggak boleh. Itu adalah keyakinannya, itu adalah haknya. Tidak boleh ada, misalnya, tidak boleh berjilbab. Nggak boleh. Siapa saja memiliki kesempatan yang sama. Jadi jangan ada larangan-larangan seperti itu. Kemudian tidak boleh juga harus mengutamakan suku tertentu. Jangan. Republik ini sama untuk semua. Dan itu ada aturannya. Ada aturannya. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa setiap tenaga kerja di atas usia 18 tahun maka berhak mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Dan itu yang akan kita terapkan, termasuk diskriminasi berdasarkan umur, berdasarkan kemakmuran. Itu kan syarat-syarat punya motor, punya mobil, punya laptop. Kemudian berdasarkan keyakinan, berdasarkan suku. Insya Allah Indonesia menjadi negeri yang setara dengan begitu. Itu satu tuh, rekrutmen. Yang kedua, ketika udah kerja, ketika udah kerja, kami ingin Indonesia mendasarkan pada meritokrasi. Apa meritokrasi itu artinya? Artinya prestasi menentukan promosi. Prestasi yang berprestasi yang dapat promosi, yang dinaikkan jabatannya, posisinya. Jangan promosi berdasarkan koneksi. Betul nggak? Kalau nggak punya ordal, nggak naik-naik. Repot kita.
Lah kalau yang anak dari bukan anak siapa-siapa, dari pulau yang jauh, gimana dapat kesempatan untuk maju kalau seperti itu? Jadi kami akan revisi aturan-aturan yang menghambat meritokrasi. Dan kita akan siapkan hotline laporan kalau ada tindakan-tindakan yang tidak meritokratik. Jadi dengan begitu, maka kita berharap meritokrasi ini kembali menjadi bagian dari Indonesia. Utamanya di mana? 1, di pemerintahan. 2, di TNI, polisi. Yang ketiga, di BUMN. Itu adalah yang ada dalam kendali pemerintah. Jangan sampai di BUMN tidak ada meritokrasi, tapi koneksi. Dan TNI begitu, TNI, polisi. Oh, mereka punya sistem meritokrasi yang luar biasa. Penilaian dari sejak mereka di akademi. Jangan sampai sistem yang sudah baik itu dirusak oleh koneksi-koneksi. Justru harus dikembalikan kepada meritokrasi. Sehingga kita akan menyaksikan institusi TNI yang solid, yang kuat. Kenapa? Karena mereka yang memimpin adalah mereka yang terbaik di antara sebayanya. Kira-kira gitu. Boleh satu lagi? Boleh. Aman, Pak. Beasiswa tidak boleh berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi. Dan ini salah satu penyebab kesulitan untuk bisa naik kelas. Kesempatan beasiswanya ada, tapi yang bisa mengambil adalah mereka yang koneksi. Dan ada diskriminasi tanpa disadari. Saya beri contoh. Anda diterima kepada proses beasiswa, lulus. Tapi sesudah Anda lulus, Anda harus mengambil tes A, B, C, D, E. Yang tes-tes itu harganya mahal. Jadi, seperti LPDP misalnya. Sesudah diterima LPDP, nanti mungkin harus tes TOEFL, tes IELTS, tes GRE, tes macam-macam itu. Tes-tes itu murah atau mahal? Mahal. Kursusnya murah atau mahal? Mahal. Nanti bila kami bertugas, itu semua menjadi bagian dari yang tanggung jawab negara, supaya anak-anak bisa ikut dalam proses seleksi itu. Saya adalah penerima beasiswa masa itu. Dan saya diuntungkan sekali karena mereka menerapkan sistem ambil tanggung jawab semuanya. Dan ini Bapak sekalian bukan cuma rencana ke depan. Saat saya bertugas sebagai rektor, kami menyiapkan beasiswa dan saya selalu sampaikan, kalau beri beasiswa itu jangan separuh-separuh. Kalau beasiswa separuh-separuh itu namanya apa? Meratakan penderitaan. Kalau mau bantu 100%. Sehingga anak itu bisa konsentrasi belajar. Ketika kami bertugas sebagai rektor, kami berikan beasiswa. Beasiswa itu membiayai 100% selama 4 tahun kuliah. Sehingga begitu anak diterima, dia tenang. Sampai di ujung dia konsentrasi. Syaratnya Anda harus berprestasi. Nilai Anda harus baik. Kinerja Anda harus baik. Urusan biaya, tanggung jawab kami. Dengan cara seperti itu, maka beasiswanya menghasilkan anak-anak yang potensinya berkembang. Terima kasih, Bu Rida. Baik, terima kasih Pak Anies. Kalau Bang Anies bicara ini memang manis betul. Anjut ketemu semua. Iya Pak, dari tadi kan abang yang Katon dengar abang saja kalau bahasa orang Ambon. Kita dari tadi cuma dengerin abang Pak. Kali ini abang harus mendengarkan setiap pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Kita akan masuk ke segmen ketiga, yaitu Tanyain Anies. Sebentar. Agak terlambat memang. Ya, di semua sudut nanti saya beri kesempatan. Dari hitungan 1 ke 3 ya. Yang paling antusias saya kasih kesempatan pertama dari sebelah sini. 1, kasih turun dulu tangan. 1. Ya, pertama, silakan. Ya, yang ini yang di belakang nih, abang. Ya, silakan. Dipersilakan, tenang. Nanti ada sesi berikutnya.
Ayo, ayo. Satu-satu. Sebentar, ini dipindahin dulu nih. Cek cek. Saya Afan. Mau bertanya Pak. Kebetulan saya mewakili petani cengkeh dan pala di Maluku. Kebetulan juga daerah saya juga penghasil pala. Untuk dari Lehitu. Banyak orang Lehitu sini ya. Banyak. Jadi langsung saja Pak Anies, terkait harga pala dan cengkeh ini yang memang belum bisa memberikan kesejahteraan full buat petani pala dan petani cengkeh dan seluruh petani komoditas lokal di Maluku. Jadi bagaimana formula Bapak untuk mengembalikan kejayaan petani pala dan petani cengkeh untuk kembali sejahtera pada zaman lalu dan harus kembali sejahtera di zaman sekarang. Bung Afan, kalau boleh Bung Afan ceritakan apa yang terjadi dan apa yang harus diubah. Soal harga pala dan cengkeh tidak harus ikut harga Surabaya lagi, tapi kami harus punya harga sendiri dan regulasi itu belum ada di Maluku. Jadi bisa Pak Anies nanti ke depan membantu soal itu. Jadi karena harga. Ya. Jadi begini. Kalau boleh dijelaskan, regulasi itu bermulainya sejak kapan dan apa dampaknya ke rekan-rekan petani? Masalah komoditas lokal, pala dan cengkeh ini setahu saya itu waktu zaman Pak Gus Dur itu lebih bagus lah dibandingkan dengan harga yang sekarang. Soalnya cengkeh pada waktu itu harganya lebih tinggi daripada harga yang sekarang. Oke, prinsipnya begini, prinsipnya dalam menyusun kebijakan ada aspek teknis. Itu bisa disusun oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kemudian juga di sini ada kantor-kantor Kanwil yang nanti akan mereka menerapkan. Tapi filosofinya, nilainya, pegangannya harus ada. Jadi kami akan mengambil prinsip dan itu kami terapkan di banyak sektor bahwa kebijakan tata niaga harus membuat yang kecil tumbuh berkembang. Jangan yang kecil mati. Tata niaganya harus begitu. Tata niaga tidak boleh memusuhi yang besar, tapi jangan yang kecil dihambat untuk tumbuh dan berkembang. Dengan prinsip itu dibuat regulasi yang sesuai. Jadi buat teman-teman petani cengkeh, terutama yang ukurannya mikro kecil, biasanya yang paling terdampak dalam kebijakan itu. Nah, kami akan siapkan kebijakan untuk membuat agar ada kesetaraan, termasuk dalam kebijakan harga. Jadi aspek teknisnya nanti akan disusun, tapi prinsipnya tidak boleh ada kebijakan yang membuat yang kecil terus makin kecil. Yang kecil harus bisa berkembang. Bahkan kami ingin dorong lebih jauh. Kami ingin lebih banyak mempromosikan tentang Indonesia dan jalur rempah. Karena inilah kekuatan sejarah yang luar biasa di kita. Dan ke depan juga begitu. Jadi komoditas-komoditas ini adalah komoditas yang harus diprioritaskan untuk perbaikan tata niaganya. Ya, kami jadikan masukan untuk disusun kebijakannya. Terima kasih, Pak Afan. Baik, silakan Pak Afan, silakan kembali ke tempatnya. Berikutnya, berikutnya dari sebelah sini ya, kita cari anak-anak muda dulu. Tadi kalau laki-laki, ini kita persilakan kepada perempuan. Yang ini nih, silakan. Caca Karudung Biru. Kita utamakan yang muda-muda dulu, Pak. Sebentar. Silakan, 1 menit ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan diri dulu ya Pak. Saya Hijrah, mahasiswa Universitas Patimura Ambon.
insya Allah jika pemilu nanti tidak dicurangi, Bapak terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya di sini ingin menyampaikan keluhan kami, Pak. Tugas Bapak nanti sebagai Presiden Indonesia itu memastikan bahwa tujuan negara untuk mencerdaskan anak bangsa, itu terlaksana secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Jujur Pak, kami merasa bahwa negara selama ini dengan sengaja membiarkan kawasan timur Indonesia untuk tetap bodoh, tertinggal dan terbelakang. Kenapa demikian? Karena kami sebagai anak bangsa, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa mengalami ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam akses informasi dan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena pada faktanya di sini paket internet dan harga buku di Pulau Jawa berbeda dengan di luar Pulau Jawa, Pak. Paket internet di sini mahal, harga buku mahal. Kemarin saya di Jogja 100.000 itu bisa membeli 2-3 buku. Tapi kalau di sini 100.000 itu belum bisa mencapai satu buku, Pak. Belum bisa menjangkau satu buku. Maka di sini saya ingin kalau boleh mengusulkan, Pak, saya ingin mengusulkan program Bapak itu agar bisa mensubsidi harga buku dan harga paket internet di kawasan timur Indonesia, Pak. Dan kalau boleh saya kami ingin mendesak agar perpustakaan nasional juga dibangun bagi kawasan timur Indonesia, Pak. Karena perjuangan kami anak muda ingin membuat kota ini sebagai kota literasi. Iya, Pak, demikian itu yang bisa kami sampaikan. Keren Hijrah. Baik Hijrah, insya Allah. Jadi begini, ini sangat mendasar sekali. Ketika kesetaraan akses kepada ilmu itu tidak terjadi, maka ketimpangan akan terus muncul. Pasti. Karena itu kesetaraan pada akses pada ilmu itu penting. Jadi nomor satu tadi terkait dengan buku. Terkait dengan buku, insya Allah nanti kita akan bantu siapkan. Satu adalah membangun perpustakaan yang bertaraf internasional di sini. Kita siapkan. Rujukannya mana? Bagus sekalian, silahkan lihat perpustakaan baru di Jakarta. Lokasinya di Taman Ismail Marzuki. Anda boleh Google aja sekarang. Perpustakaan itu perpustakaan kelas dunia yang sekarang menjadi referensi di mana-mana. Dan itu kami bangun selama kami bertugas. Pada saat dibangun banyak sekali yang mengkritik. Ketika udah selesai banyak sekali yang memuji. Jadi makanya tabah aja kalau dikritik, ya, tunggu sampai selesai. Kemudian nanti dijadikan benchmark. Kemudian yang kedua, terkait dengan buku. Insya Allah nanti kita siapkan skema subsidi pengiriman buku. Sehingga buku-buku yang dikirim dari penerbit-penerbit ke wilayah-wilayah yang sulit, pengirimannya akan dibantu oleh pemerintah. Supaya harga buku di seluruh Indonesia nanti bisa murah. Dengan begitu, maka kita akan bisa mendapatkan buku-buku berkualitas. Tidak usah harus pergi ke Jawa untuk dapat buku, tapi cukup datang ke Ambon, maka semuanya bisa tersedia di situ. Ini kenapa terjadi? Karena biaya logistik kita mahal. Dan buku itu seberat batu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ngirim buku, itu beratnya luar biasa, karena kertas itu berat sekali. Karena itulah sebabnya kenapa mengirim buku itu mahal. Karena seringkali beratnya besar, kemudian volumenya itu juga cukup besar. Nah, jadi insya Allah itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah membangun ekosistem untuk konektivitas bagi pemanfaatan untuk ilmu. Jadi kita akan siapkan jaringan-jaringan yang bisa diakses gratis untuk kegiatan belajar, untuk kegiatan mengajar, supaya proses belajar mengajar tidak terkendala oleh biaya internet, ya. Dan itu insya Allah kita siapkan. Apakah itu pernah dilakukan? Pernah. Kami bangun di Jakarta berapa spot wifi ya di Jakarta itu? 8.000 ya kalau nggak salah. Sekitar 8.000 spot di Jakarta yang bisa diakses secara gratis oleh siapa saja. Sehingga tidak perlu beli paket internet. Cukup datang ke situ, ada tulisannya JAK. Anda jalan aja, begitu kelihatan JAK wifi, langsung bisa login. Siapa saja, di mana saja.
sudah dikerjakan di Jakarta. Insya Allah nanti kita lakukan juga di sini. Ya. Jadi yang kami katakan bukan akan, tapi meneruskan. Karena kalau akan itu berarti imajinasi, bukan? Kalau meneruskan memang sudah kejadian, tinggal kita teruskan. Dan itu membantu sekali. Mudah-mudahan ini menjawab harapannya Hijrah, ya. Amin, Pak.